Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, sehat-sehat Bapak Ibu? Wah, alhamdulillah ya. Ini masih ngantuk-ngantuk penyesuaian ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini masih diberi nikmat banyak oleh Allah. Nikmat pertama tentu saja kita masih diberi nikmat umur. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini kita masih diizinkan Allah untuk hidup hari ini. Itu nikmat yang besar. Mudah-mudahan nikmat hidup, nikmat umur yang Allah berikan bisa kita isi, kita gunakan dengan maksimal. Kenapa? Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, besok apa masih dapat nikmat ini lagi atau tidak. Kalau masih dapat, alhamdulillah masih bisa dipakai, digunakan untuk nambah amal soleh, untuk bertobat. Lah kalau sudah tidak dapat, selesai. Nah, maka begitu hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, bisa bangun, masih hidup hari ini, alhamdulillah disyukuri. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan banyak kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita besok di hari akhir termasuk dalam golongan orang-orang berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin. Oke, Bapak Ibu, ini di bulan Ramadan kita menjalankan ibadah puasa sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah niku. Jangan pasti sudah hafal tuh Bapak Ibu. Tiap tahun kan diulang-ulang niku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, niki hanya mengingatkan Bapak Ibu, tujuan kita adalah la'allakum tattaqun, agar kita besok selesai Ramadan level ketakwaannya naik. Level ketakwaannya naik. Maka mumpung masih awal-awal Bapak Ibu, mari diingat patokan sukses atau gagalnya Ramadan kita, raportnya akan kita lihat nanti di bulan Syawal dan seterusnya. Apakah ada peningkatan kita, perbaikan diri kita, adakah ibadah kita lebih baik, adakah pribadi kita lebih baik dibanding sebelumnya. Maka itu yang kita usahakan, sebulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kan alhamdulillah tuh Bapak Ibu, ibadah jadi lebih mudah kan? Lebih mudah Pak. Sholat itu lebih ringan. Kita kalau sholat isya saja kan biasanya rampung 4, langsung pengen cepet-cepet pulang. Wah, doa secukupnya. Tapi kalau bulan Ramadan, dibela-belain Pak, sampai terawihnya, sampai witirnya, sampai dengerin kultumnya. Wah. Apalagi kalau yang sholatnya dapat yang panjang, alhamdulillah kan. Itu ringan Bapak Ibu. Sedekah di bulan Ramadan juga ringan. Baca Quran di bulan Ramadan juga jadi lebih ringan. Mau melakukan ibadah yang lain jadi lebih ringan. Maka mari dimanfaatkan. Untuk apa? Supaya diri kita minimal jadi terbiasa. Harapannya besok setelah Ramadannya selesai, harapannya ada 1-2 kebaikan yang biasa kita lakukan itu membekas, menetap, menjadi kebiasaan baru untuk kita. Dan mudah-mudahan dengan itu pertanda bahwa level ketakwaan kita naik. Dan Bapak Ibu, kalau bicara ibadah puasa, sebenarnya badan kita ini kuat Bapak Ibu kalau cuma menahan lapar, nahan haus,
dari subuh sampai maghrib. Kuat. Ekstrimnya Bapak Ibu, kalau menurut secara biologi ini ekstrimnya manusia itu masih bisa bertahan hidup tanpa makan selama 7 hari, tanpa minum selama 3 hari. Apalagi yang badannya mohon maaf lebih besar dari saya, pasti lebih kuat. Maka menahan lapar, menahan haus, insya Allah dari subuh sampai maghrib kita itu kuat. Nah, tantangannya justru adalah bagaimana kita menjaga agar seharian itu pahala puasa kita tidak rusak. Ada orang Bapak Ibu pagi subuh pahala puasanya 100%. Nanti jam 10 sudah tinggal 70%. Nanti zuhur tinggal 50%. Asar 25%. Takjilan. Jangan habis Pak ya. Syukur-syukur masih tinggal 5-10%. Ada yang begitu. Namun ada juga subuh 100% sampai sore takjilan masih alhamdulillah sisa 80%. Nah, tiap-tiap orang akan berbeda-beda. Kok bisa? Tergantung apa yang dia lakukan seharian. Kalau dia badannya puasa, tidak makan, tidak minum, tapi matanya tidak puasa, lisannya tidak puasa, hatinya tidak puasa, maka itu tadi pahalanya perlahan-lahan habis. Bagaimana itu? Hati-hati. Matanya kita juga jaga. Apalagi yang laki-laki, mohon maaf, godaannya besar di mata Pak, di pandangan. Walaupun bulan puasa Pak, jenengan nanti kalau keluar jalan-jalan ke Malioboro juga ketemu Pak yang bajunya buka-bukaan Pak. Apalagi kalau yang pegang HP, wah, nonton, lihat YouTube lah, lihat TV lah, wah bajunya, tampilannya sudah macam-macam. Pandangan perlu dijaga, tantangannya di situ. Itu untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan, mohon maaf, biasanya susahnya menjaga nopo ibu-ibu. Nah, kan lisan. Susahnya menjaga lisan. Maka hati-hati, mulai subuh ini, Bu, mulai subuh diniatkan. Bismillah, hari ini aku tidak akan ngerasani. Oh, alhamdulillah puasa Bu, nggih alhamdulillah. Terus ngerasaninya libur, insya Allah mengkebar buka. Itu bukan libur, ditunda. Nah, tetap hari ini mulai subuh ini Bu, pulang dari masjid, kalau ada yang nyenggol, wis ngerti rum cerita terbaru, wah langsung Bu di stop, libur. Jangan libur, pensiun. Nah, nek libur bahaya, ada mulai lagi. Dijaga, jangan sampai gara-gara hal sepele. Gara-gara hal sepele tidak sadar pahala kita habis. Kalau pahala kita habis, maka hati-hati. Khawatirnya termasuk dalam golongan yang Rasulullah ingatkan, betapa banyak orang yang berpuasa, namun yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Dikarenakan tadi badannya tidak makan, badannya tidak minum, tapi matanya tidak menahan dari yang diharamkan, lisannya masih berkata-kata yang kasar, lisannya masih suka menggunjingkan, membicarakan keburukan orang lain. Padahal Bapak Ibu, keburukan orang lain itu nggak akan pengaruh ke kita. Kita bicarakan juga belum tentu jadi lebih baik, kita bicarakan juga tidak menjadikan diri kita lebih baik. Maka hati-hati. Apalagi mohon maaf, zaman sekarang Bapak Ibu, banyak orang kalau melihat seseorang melakukan satu perbuatan buruk, kena perbuatan buruk, maka banyak orang mencaci maki dikarenakan perbuatan buruknya. Ada orang selingkuh, apa yang dia bilang? Ya Allah, padahal istrinya udah cantik, masih selingkuh. Ya Allah, padahal suaminya udah kaya setia, masih selingkuh. Nek aku ora bakalan koyo ngono. Mencaci maki orang karena keburukannya, hati-hati Bapak Ibu. Rasulullah ingatkan, siapa yang mencaci maki seseorang karena dosanya dia, hati-hati, kelak dia akan
merasakan ujian dengan keburukan yang sama. Maka kalau kita lihat ada tetangga kita kesusahan, cukup doakan saja. Kalau kita lihat, doakan dia supaya segera jadi lebih baik, dan kita berdoa perlindungan pada Allah, jangan sampai keluarga kita kena. Cukup, tidak usah jelek-jelekkan dia. Tahu tetangga kita ada yang suka ngutang, tidak pernah bayar, cukup doakan, ya Allah mudahkan rezekinya. Jangan malah dijelek-jelekkan, kayak lo utangan terus ratau bayar, wah nih aku rapi kalau kau yang ngono, ya Allah. Hati-hati, kelak yang seperti itu besok kita tidak pernah tahu, dia akan diuji dengan hal yang sama. Ekonominya susah, tiba-tiba dia harus hutang sana sini, nggak bisa bayar. Maka jaga mata kita, jaga lisan kita, jaga hati kita. Jangan gampang iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Setiap orang punya rezekinya masing-masing. Apa yang dimiliki orang lain belum tentu baik buat kita. Dan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita saat ini. Syukuri saja, maka akan bertambah rasa nikmatnya. Sekali lagi Bapak Ibu, pagi ini ada orang yang memulai dengan pahalanya 100%. Insya Allah semua pahalanya 100%. Pertanyaannya, berapa nilainya nanti jam 10? Berapa nilainya nanti ketika zuhur? Berapa nilainya nanti ketika asar? Dan berapa ketika buka puasa maghrib nanti? Maka jaga diri kita, mudah-mudahan setiap hari di bulan Ramadan pahala puasa kita tetap maksimal sampai akhir, dan mudah-mudahan dengan itu ibadah kita diterima, dengan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kelak di hari Idul Fitri kita berhak mendapatkan gelar pemenang. Insya Allah. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.